Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil naik 0,6% di level 6.438, tapi asing masih mencatatkan net sell, terutama untuk market reguler sebesar 539 miliar, dan market tunai dan negosiasi juga 141 miliar net sell asing. Sehingga untuk all market hari ini net sell 680 miliar. Bahkan di satu minggu terakhir pun kita masih melihat ya bahwa investor asing ini belum melakukan akumulasi besar-besaran. Padahal saham-saham di IHSG, tentunya saham-saham big banks juga sudah turun ke harga yang sangat-sangat murah. Tapi kenapa investor asing ini belum melakukan akumulasi yang besar ya, dan belum mencatatkan net buy kembali untuk saham-saham di IHSG? Salah satu alasannya karena rupiah kita yang juga masih tertekan guys ya. Rupiah kita hari ini melemah 0,4% di level 16.869 rupiah per 1 USD-nya. Lalu alasan kedua, kita pun melihat ya bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China, balas-balasan tarif impor ini juga semakin membuat investor Amerika Serikat protektif ya terhadap portonya. Jadi ketika ya perang tarif ini berlangsung, maka investor Amerika Serikat pun atau investor asing pun ini bahkan berpeluang untuk menjual saham-saham China yang ada di Amerika Serikat ya. Bahkan saham-saham China pun ya ikut dibuang asing ya, bukan hanya saham-saham di Indonesia saja. Nah, memang ini terjadi ya karena kemarin balasan terakhir dari Presiden Donald Trump itu sangat tinggi ya. Tarif impor untuk barang-barang China yang masuk ke Amerika Serikat mencapai 245% karena adanya pengabaian ya dari China untuk menghubungi Amerika Serikat, di mana Presiden Trump meminta ya agar China menghubungi Amerika Serikat. So, tentunya ini akan sangat berdampak negatif ya untuk jangka pendek, tapi memang yang kita harapkan adalah dampak positif untuk Indonesia itu sendiri. Karena kalau misalkan Indonesia diuntungkan ya dari adanya perang dagang antara China dan juga Amerika Serikat ini, maka tentu saja ini bisa menyebabkan saham-saham di Indonesia bisa kembali bangkit dan juga rebound. Seperti apa yang terjadi terhadap Malaysia ya, di mana Malaysia diuntungkan ya dengan perang tarif antara China dan juga Amerika Serikat ini. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham Telkom ya. Dan kita akan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas untuk menganalisa saham-saham yang akan kita bahas di video ini. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi yaitu Stockbit Sekuritas, dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan linknya ada di kolom deskripsi. Nah, jadi hari ini saham Telkom ini merupakan saham yang paling banyak diakumulasi asing. Tentunya bukan tanpa alasan ya, kemungkinan besar investor asing ini sudah mulai tertarik nih terhadap beberapa saham yang ada di IHSG. Nah, ini kita pantau ya, memang akumulasi asing terpantau sejak di 14 April 2025, meskipun memang akumulasinya ini secara bertahap ya guys ya, dan tidak langsung terjadi besar-besaran. Hari ini kita lihat ada kenaikan 2,8% untuk saham Telkom, close di Rp2.550 per sahamnya. Ada akumulasi yang cukup besar atau big accumulation. Nah, ini salah satu kelebihan dari bandar detektor yang ada di Stockbit Sekuritas ya, karena di sini kita bisa langsung melihat secara rata-rata atau average apakah sedang ada akumulasi atau distribusi ya dari indikator di bandar detektor Stockbit. Nah, di sini kan ada top 1, top 3, top 5 ya. Jadi kalau misalkan average atau rata-ratanya ini netral tapi top 5-nya akumulasi, maka teman-teman bisa pantau di top 5-nya seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa beberapa investor asing mulai akumulasi saham Telkom ya. Ada YURXZP ya yang akumulasi hari ini dengan net buy 166,6 miliar dan merupakan saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini. So, untuk Telkom ya, kemarin kita sempat bahas kalau misal teman-teman ingin buy on breakout ya, bisa coba pantau di 2.400-an ya, karena tidak jarang ya kita bahas juga saham Telkom ini dan saham-saham lain yang memiliki fundamental yang bagus ya, apalagi rutin bagi dividen. Tidak ada salahnya teman-teman trend following dengan memanfaatkan breakout sebuah saham. Jadi buy on breakout itu adalah ketika resisten terdekatnya ini ditembus ataupun pas di resistennya teman-teman coba untuk entry. Ini artinya teman-teman beli di area resisten terdekat ya, ketika mulai bangkit dari harga terendahnya. Kalau misalkan teman-teman belinya di sekitar
2000-an sampai 2100, 2200 ini artinya teman-teman buy on weakness ya, karena belinya di bawah level support. Tapi ketika teman-teman ingin lebih aman lagi ya teman-teman bisa buy on breakout ya, ketika dimana Telkomnya ini mulai naik dari zona support dan bisa mengalami penguatan kembali. Seperti yang terjadi hari ini, Telkomnya naik 2,8%. Untuk jadwal RUPS-nya Telkom sudah umumkan ya, tapi rilis kinerja kuartal 4-nya untuk tahun lalu ya, di tahun kuartal 4 tahun 2024 maksud saya itu belum keluar guys. Jadi ya kalau misalkan kita lihat ya review dari beberapa investor ya memang katanya seperti itu. Telkom biasanya RUPS dulu baru nanti rilis kuartal 4. Tapi tentunya ini menjadi pertanyaan besar ya, apakah nanti laba kuartal 4 Telkom ini akan besar atau akan melonjak gitu ya. Karena kalau misalkan pun seperti itu, maka artinya dividen dari Telkom juga bisa saja lebih besar dibandingkan tahun 2024 lalu. Ya, semoga saja dividen Telkom bisa lebih besar ya. Kita lanjut ke saham Antam ya. Antam kita lihat hari ini ada sedikit kenaikan 1,04% ya, close di Rp1.945 per saham. Tapi kita melihat bahwa hari ini ya meskipun ada akumulasi asing ya, di sini tertera juga big accumulation terutama dari ZPRX, BBA, ZTP, KZ dan juga AK. Kita melihat kenaikannya ini cukup pelan ya untuk saham Antamnya. Karena kemarin pun ya mungkin kenaikannya hanya 1-4%-an saja. So hari ini akumulasi asing masih cukup normal, yaitu di sekitar 95 miliar ya untuk net buy asing pada saham Antam hari ini. Dan memang kita melihat ya bahwa ternyata bisnis dari Antam ini cukup bagus ya. Kita melihat kemarin di video di media sosial ternyata banyak ya orang-orang yang memborong ya emas Antam seperti itu. Karena ya kita lihat ini merupakan penghasilan ya atau pendapatan terbesar saham Antam adalah dari penjualan emas itu sendiri ya guys ya. Jadi untuk Antam kita masih optimis ya akan ada kenaikan lagi, bahkan pun jika teman-teman sudah buy on weakness, teman-teman masih bisa lanjut hold, tapi jika merasa cukup ya dengan profit yang sudah didapat ya teman-teman bisa consider untuk take profit jika ya sewaktu-waktu ternyata Antamnya ada perubahan arah dari yang masih naik ya. Kita lihat per hari ini juga masih ada kenaikan. Tapi misalkan tiba-tiba turun dan patah tren, teman-teman mau take profit ya silahkan. Karena kita pun melihat bahwa Antam dari harga terendahnya ini sudah naik 38%. Ya, jadi asing itu mulai masuk di 9 April ya. 9 April asingnya mulai masuk, jadi sudah naik 38% dari area low-nya seperti itu. Dari area support ya, bahkan kita lihat di sini sampai 39%. Oke, jadi untuk Antam cukup menarik ya, masih layak untuk di hold dan kalau misal teman-teman nanti melihat adanya patah tren atau pembalikan arah ya ketika open market, karena besok kita libur ya, jadi teman-teman mungkin baru bisa melihat perkembangannya lagi di hari Senin. Ya, jadi nanti kalau misalkan memang ada patah tren, teman-teman mau ambil profitnya atau take profit, ya silahkan. Karena tentunya capital gain yang sudah kalian dapatkan sudah lebih besar beberapa kali lipat dibandingkan dengan dividen yield yang berpotensi ditawarkan oleh Antam. Kita akan lanjut bahas saham big banks. Yang pertama adalah BMRI ya. Untuk BMRI hari ini menjadi saham yang paling banyak dijual asing. Kita melihat bahwa BMRI ada koreksi 0,6% ya, close di Rp4.600 per saham. Ini masih sejalan dengan analisa kita kemarin ya. Masih sejalan dengan analisa kita kemarin bahwa kita bilang kemarin akan ada kesempatan atau peluang entry lagi di saham big banks. Akan ada peluang memborong saham big banks lagi. Jadi teman-teman siapkan case-nya, kalau misalkan pun mau averaging down ya kita akan incar di harga bawah ya. Jangan sampai ketika di harga tinggi kita beli, di harga bawah kita kehabisan cash. Itu pentingnya money management gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman memang ya sudah optimis dengan sahamnya, tapi malah mengabaikan metode money management yang baik gitu ya. Karena gini guys, kalau misalkan teman-teman asal beli di harga berapapun, terkadang kalian itu akan kehabisan cash untuk beli di harga bawah. Ketika ada kesempatan ya untuk beli di harga terendahnya ya, which is kalau misalkan untuk BMRI di sekitar 4.200-an ya, 4.200 4.300, bahkan biasanya investor itu kehabisan cash ya karena sudah beli di harga 5.000 atau misalkan di 5.100 kayak ketika naik berbondong-bondong beli, tapi ketika turun malah didiamkan dan tidak di averaging down. Itu merupakan apa ya, ibaratnya hal yang harus kita evaluasi ya, kesalahan yang sebenarnya jangan terjadi dua kali.
memang ini kesalahan kecil gitu ya, karena kan kita benar-benar memperhatikan fundamental saham, kita hanya beli saham-saham yang bagus ya, fundamental oke, rutin bagi dividen, sehingga ketika nyangkut pun ya kita tidak ada masalah ya, tidur kita masih nyenyak ya, dan tidak ada apa ya, tidak ada hal yang perlu dipusingkan. Tapi ya jika teman-teman asal beli saja, asal averaging down saja, menurut saya teman-teman tidak akan maksimal ya dalam investasinya, karena nantinya orang lain sudah hijau ya karena melakukan averaging down yang efektif, teman-teman mungkin average-nya masih di harga tinggi, seperti itu. Jadi untuk BMRI hari ini ada distribusi ya, terutama dari DP, AK, KI, YPI, dan juga TP. Meskipun ada ZP, CCNI, LGBK, dan juga IU yang akumulasi ya, tapi kita melihat hari ini masih ada net sell asing 131 miliar. Kita lanjut ke BBNI guys. Untuk Bank BNI hari ini ada koreksi 1,4% ya, close di Rp4.040 per saham. Kita melihat bahwa hari ini ada distribusi yang besar juga di BBNI, terutama dari BK, RX, YU, ZPKZ, dan juga AK. Nah, sebenarnya saya tertarik ya dengan BBNI ini karena dari sisi valuasi memang yang paling murah, dan dari sisi pergerakan harga volatilitas juga lebih tinggi gitu ya. Jadi mungkin bisa gampang cuan lah kalau misalkan untuk trade di BBNI ini. Jadi kan kemarin naik ya 23%. Nah, teman-teman lumayan lah dapat 15-17% itu sudah sangat bagus ya. Karena sudah lebih tinggi dibandingkan dividen yield yang didapatkan hanya dari dividen. Tapi kalau misal teman-teman memang mau hold jangka panjang, jadikan ini sebagai kesempatan untuk buy on weakness ya di sekitar 3.600 3.700 ya. Semoga bisa turun lagi karena kita melihat ya bahwa dampak perang dagang, perang tarif antara China dan juga Amerika Serikat ini memang semakin terkonsentrasi ya terhadap dua negara tersebut, tapi dampaknya akan semakin meluas karena dua negara ini tentu saja akan mencari sekutunya masing-masing. China pasti akan mendekati negara-negara BRICS ya, seperti contohnya India, Rusia maksud saya, juga negara-negara lain ya seperti Vietnam ya, Malaysia. Itu akan didekati dan akan dijadikan sekutu dagang ya oleh China. Sedangkan Amerika Serikat juga pastinya akan berfokus ya terhadap negara-negara bagian ya seperti Meksiko, Kanada, dan lainnya pasti juga akan diadopsi ya sebagai mitra dagang yang paling dekat untuk Amerika Serikat. Nah, tentu saja ini akan semakin meluas dan dampaknya akan lebih terasa lagi ya jika ternyata dua negara ini memang sedang mencari sekutunya masing-masing. Kita lanjut ke BBRI guys. Untuk BBRI hari ini ada koreksi 0,2%, close di Rp3.640 per saham. Kita melihat hari ini ada distribusi ya, terutama dari RX, BB, dan juga ZP. Namun CCYU, AKBK akumulasi. So hari ini ada net sell 94,8 miliar. Meskipun ya secara transaksi memang hari ini ada net sell, tapi untuk saham-saham big banks ini kita melihat tidak semua asingnya jualan ya. Ada beberapa investor asing yang akumulasi ya. Contohnya juga di BBRI kita pun melihat hal yang sama. Jadi karena pun sudah berada di zona oversold, semoga di hari Senin depan ya saham big banks ini bisa kembali rebound dan teman-teman bisa cepat cuan juga. Apalagi kalian yang sudah averaging down ya di harga bawah. Kita lanjut ke BBCA guys. Untuk Bank BCA hari ini ada kenaikan 0,2%, close di Rp8.500 per sahamnya. Kita pun melihat bahwa BBCA ini sudah cenderung overbought ya atau jenuh beli. Jadi kalau misalkan pun turun, itu adalah hal yang wajar. Tapi ternyata hari ini ada normal akumulasi nih dari domestik ya, terutama dari AK, CP, dan juga AG versi domestik. Sedangkan YUTP, ZP, dan BK terpantau distribusi. Sehingga hari ini asingnya net sell 26,3 miliar untuk BBCA. Memang net sell-nya tidak terlalu besar ya, dan ada beberapa investor asing yang masuk. Jadi ya kita tetap berharap ya bahwa di hari Senin depan net sell asingnya akan mereda dan akan berubah menjadi akumulasi ya dari asing terhadap saham-saham big banks. Oke guys, jadi kita melihat ya bahwa BBCA memang diakumulasi oleh domestik ya karena asingnya ada net sell. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat ya jadwal pembagian dividen, terutama dari saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus dengan dividen yield yang menarik ya, contohnya seperti BNGA, LPPF, lalu juga ada JPFA ya guys ya. ITMG hari ini come-date, BNLI juga come-date ya. Sedangkan untuk Arna, Roti hari ini adalah ex-date dividen seperti itu. Nah, ini kan teman-teman akan diupdate ya setiap ada saham yang akan bagi dividen.
Oke guys, jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.